Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan menceritakan sebuah anime yang berjudul Seirei Gensouki. Sebelum itu jangan lupa untuk klik subscribe dan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur ceritanya. Anime diawali dengan diperlihatkan seorang pria berumur 20 tahun yang bernama Haruto Amakawa. Dan diperlihatkan masa lalu Haruto yang berjanji akan bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yaitu Ayase Miharu. Namun di saat bertemu kembali dia malah bersama dengan lelaki lain. Kemudian di saat Haruto di dalam bus terlihat ada dua wanita di bus tersebut. Lalu tiba-tiba mereka malah meninggal di kecelakaan lalu lintas. Sehingga Haruto bersama dua wanita itu akan bereinkarnasi ke dunia lain atau isekai. Alhasil seorang anak laki-laki yang bernama Ryo mendapatkan ingatan dari Haruto. Sehingga ingatan dan kepribadian mereka menjadi satu. Ryo yang berada di tempat kumuh itu berniat ingin membalaskan dendam ibunya, yang dimana ibunya telah dibunuh oleh seseorang. Tidak hanya itu, Ryo berjanji akan kembali ke tempat tinggal ibunya dulu yaitu Yagumo. Selanjutnya Ryo bertemu dengan seorang wanita yang bernama Celia Claire. Celia menanyai Ryo tentang penculikan putri kedua kerajaan Bertram, namun Ryo tidak mengetahuinya. Kemudian Celia pun memeriksa jejak sihir di sana. Ternyata Ryo memiliki energi sihir yang cukup besar dan memiliki potensi untuk bisa memakai sihir. Lalu Ryo pun mendapatkan imbalan yang sangat banyak dari Celia. Setelah itu dia pun kembali ke tempatnya. Akan tetapi tiba-tiba dia langsung diserang oleh seseorang. Lalu ada seorang spirit wanita yang melajari Ryo untuk menggunakan teknik spirit. Sehingga kekuatan fisiknya jadi meningkat. Dan berhasil mengalahkan penjahat tersebut. Kemudian Ryo bertemu dengan Flora, seorang putri yang dicari oleh Celia. Flora pun meminta Ryo untuk mengantarnya kembali ke istana. Di saat di jalan Ryo bertemu dengan Celia dan yang lain. Alhasil Ryo akan dibawa ke kerajaan untuk diinterogasi. Sedangkan penjahat tersebut telah ditangkap oleh pasukan kerajaan. Namun dia dibunuh oleh seseorang agar informasi tentang dirinya bisa diamankan. Kemudian Ryo malah diperlakukan dengan buruk oleh wakil kapten pengawal kerajaan yaitu Charles Arbor. Dia memaksa Ryo untuk menjadi dalang dari penculikan tersebut. Namun Ryo menolaknya, alhasil dia pun disiksa oleh Charles. Kemudian Flora yang sudah sadar pun ingin berterima kasih kepada Ryo yang telah menyelamatkannya. Namun Ryo sudah babak belur dihajar oleh Charles. Untungnya Celia menyembuhkannya, dan Ryo diminta untuk bertemu dengan raja di sana. Karena itulah dia belajar sopan santun dari Celia agar dirinya pantas untuk bertemu dengan raja. Selanjutnya Ryo pun mendapatkan beasiswa untuk belajar di akademi kerajaan, dan guru yang mengajar di sana adalah Celia. Di saat di kelas Ryo sangat direndahkan oleh siswa bangsawan yang lain. Namun Ryo tidak memperdulikannya. Setelah itu Ryo mampir ke tempat Celia untuk belajar membaca di sana. Dan Ryo dengan mudah menjawab soal yang diberikan Celia. Wajar saja karena Ryo memiliki ingatan Haruto yang merupakan mahasiswa dulunya. Kemudian di saat latihan berpedang, Ryo diminta untuk menyerang guru yang mengajar di sana. Berkat pengalaman dari Haruto, Ryo pun membuat guru itu menjadi kagum dengan teknik berpedangnya. Tidak hanya itu, saat ujian pun Ryo mendapatkan peringkat pertama bersama Christina, sang putri pertama kerajaan tersebut. Sehingga bangsawan yang lain mulai membenci Ryo.
Selanjutnya beberapa tahun kemudian Ryo terpilih untuk mengikuti turnamen Ksatria Kerajaan. Di saat turnamen Ryo berhadapan dengan Charles yang pernah menyiksanya sebelumnya. Karena Charles memiliki dendam dengan Ryo, dia pun melawan Ryo dengan sekuat tenaga. Tetapi Ryo berhasil mengalahkannya. Dan hal itu membuat Komandan Ksatria Alfred jadi kagum dengan kemampuan Ryo. Selanjutnya latihan di luar Akademi Sihir. Namun ada seorang penjahat yang sedang mengincar Ryo. Kemudian ada monster orc yang menyerang mereka. Sehingga salah satu siswa malah mendorong Flora ke dalam jurang. Melihat hal tersebut Ryo pun langsung menyelamatkannya. Sedangkan murid yang lain berhasil mengalahkan monster tersebut. Lalu salah satu siswa malah menuduh Ryo telah mendorong Flora ke dalam jurang, padahal pelakunya adalah dirinya. Melihat hal itu Ryo pun berniat akan meninggalkan akademi secepatnya. Lalu tiba-tiba muncul monster yang sangat kuat di sana. Sehingga mereka jadi terpojok dan memutuskan untuk kabur dari sana. Sedangkan Flora malah dihadang oleh monster tersebut, untungnya Ryo menyelamatkannya lagi. Dan Ryo berhasil mengalahkan monster itu sendirian. Setelah itu Ryo pun menemui Celia agar bisa mengucapkan selamat tinggal kepada Celia. Tidak hanya itu Ryo juga akan mengirim surat ke Celia menggunakan nama samaran yaitu Haruto. Sehingga Celia pun menjadi sedih karena dirinya telah memiliki perasaan kepada Ryo, namun mereka harus berpisah. Selanjutnya Ryo pun menuju ke tempat Yagumo. Namun sebelum itu dia mampir ke kerajaan Galark untuk membeli beberapa makanan. Dan Ryo juga bertemu dengan Liselot yang akan membantunya dalam mencari bahan makanan. Tidak hanya itu Ryo juga mengirim surat tentang perjalanannya kepada Celia. Kemudian Ryo bertemu dengan manusia setengah hewan yang tiba-tiba menyerangnya. Dan dia berniat membunuh Ryo, sehingga terjadi pertarungan. Namun Ryo berhasil mengalahkannya. Ternyata dia adalah seorang budak yang bernama Latifa. Tidak hanya itu dia adalah reinkarnasi Endo Suzune. Setelah kecelakaan itu ingatannya bereinkarnasi ke tubuh Latifa. Alhasil dia menjadi budak dari teman sekelas Ryo sebelumnya. Karena itulah dia diperintah untuk membunuh Ryo. Sedangkan Ryo sudah melepaskan kalung budaknya, sehingga Latifa menjadi bebas. Akan tetapi karena tidak memiliki tujuan dia pun ikut bersama Ryo menuju ke arah timur. Ryo pun sadar bahwa Latifa adalah seorang reinkarnasi juga, setelah menyebut makanan pasta dengan spaghetti. Selanjutnya mereka menuju ke tempat pohon dunia tempat tinggal Dryas. Namun di saat malam hari Ryo malah diserang oleh manusia setengah hewan. Ryo pun ingin menghindari pertarungan dan berbicara kepada mereka. Akan tetapi mereka tetap menyerang Ryo, karena mereka menganggap Ryo telah menculik teman-teman mereka. Alhasil Ryo pun terkena serangan dan menjadi pingsan. Kemudian Ryo bermimpi tentang wanita yang telah mengajarinya teknik spirit sebelumnya. Setelah sadar Ryo bertemu dengan tetua desa. Untungnya kesalahpahaman itu bisa diselesaikan. Sehingga Ryo dibebaskan dan diminta untuk bertemu dengan tetua desa yang lain. Di saat bertemu dengan tetua mereka berterima kasih kepada Ryo yang telah membebaskan Latifa dari perbudakan. Sehingga Ryo memutuskan untuk tinggal di sana sambil mempelajari teknik spirit. Lalu muncul spirit pohon dunia yaitu Dryas. Dia pun memeriksa spirit yang ada di tubuh Ryo. Ternyata Ryo memiliki seorang spirit berbentuk manusia yang sangat langka atau spirit tingkat tinggi. Setelah itu Ryo pun selalu berlatih teknik spirit di desa tersebut, dan mempelajari banyak hal di sana.
Kemudian ada penjahat sebelumnya yang bernama Reis telah mengambil telur Wyvern di sarangnya. Dan dia berniat menjadikan temannya sebagai umpan. Agar para Wyvern tersebut mengejarnya dan menyerang pohon dunia tempat Rio dan yang lain berada. Sedangkan Reis kembali ke sarang Wyvern untuk mengambil semua telurnya. Setelah 1 tahun tinggal di sana, Rio pun resmi menjadi teman mereka. Dan mendapatkan ciuman berkah dari Dryas. Lalu mereka pun mengadakan pesta yang meriah di sana. Dan terlihat Latifah sangat bahagia saat berada di sana. Setelah itu Wyvern pun muncul di sana untuk mengambil kembali telurnya. Namun dia malah menuju ke arah pohon dunia. Sedangkan Reis berhasil mengambil semua telur Wyvern. Sehingga dia pun langsung membunuh temannya karena tugasnya sebagai umpan telah selesai. Alhasil dia jatuh di hadapan Latifah. Karena telurnya sudah pecah, Wyvern itu pun mengamuk dan menyerang Latifah. Untungnya Rio langsung datang dan menyerang Wyvern tersebut dengan tangan kosong. Dan Rio berhasil mengalahkannya dengan mudah. Lalu Rio pun bakal menuju ke Yagumo sedangkan Latifah akan tinggal di desa tersebut. Selanjutnya Rio diberi sebuah pedang dan jubah dari Wyvern. Tidak hanya itu, Rio juga diberi penyimpanan ruang. Waktu agar bisa menyimpan barang bawaan di sana. Sehingga hal itu membuat Rio terlihat menjadi penerus Kirito. Dan dia pun menuju ke Yagumo. Dan part 1 pun berakhir. Dan itulah alur cerita anime Seirei Gensouki part 1. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.